Pemirsa, 4 penambang emas ilegal di Kapuas, Kalimantan Tengah tewas tertimbun longsor. Tanah di sekitar lokasi tambang longsor setelah wilayah tersebut diterjang hujan. Satu persatu korban tewas akibat tertimbun longsor di lokasi penambangan emas ilegal di Desa Kapuas, Kalimantan Tengah dievakuasi. Total, terdapat 4 penambang emas yang menjadi korban. Para korban teridentifikasi sebagai Yunedi, Gasing, Sarip, dan Padli. Menurut saksi mata, longsor terjadi saat para penambang bekerja di tengah guyuran hujan. Bidang tanah yang labil pun amblas dan menimbun para penambang. Komitmen akan melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku ataupun kelompok-kelompok yang melakukan ilegal ya di wilayah Kalimantan Tengah. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa saat ini penyelidikan sedang dilaksanakan oleh tim Polres. Pasca kejadian, aktivitas penambangan ilegal dihentikan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat remblong, truk bermuatan minuman kemasan menabrak 4 kendaraan mobil yang tengah berhenti di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Ya, sementara itu di Bojonegoro, Jawa Timur, pemirsa, sebuah truk bermuatan gula menabrak pengendara sepeda hingga mengalami luka-luka. Salah satu korban tabrak beruntun ini tersulut amarahnya hingga merekam sang pengendara truk usai menyebabkan tabrakan beruntun di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Tabrakan diduga akibat remblong pada truk. Insiden laka beruntun berawal saat truk kontainer bermuatan minuman kemasan melaju dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Serang, Banten. Tiba-tiba rem tak berfungsi saat melintasi jalanan. Meski sang pengemudi truk kontainer berusaha menghentikan laju truknya, namun tabrakan beruntun dengan 4 kendaraan mobil tak terhindarkan. 4 unit mobil rusak parah di bagian kaca jendela dan badan mobil usai dihantam truk dari arah belakang. Mereka lampu merah. Kita lampu mereka berhenti semua. Lagi berhenti. Dapat dari arah belakang. Apa itu? Kendaraan apa? Nabrak, kita belum tahu sebenarnya kan. Nabrak mobil di belakang kita. Karena pas kita turun, dia musuh. Nah, di sini saya juga udah mikir gimana turun saya ini. Turun udah pakai gigi kasar, pakai gigi 3. Pakai gigi 3 saya rem udah kocok sampai saya injak terus. Turun, saya nggak mau berhenti. Udah saya sempat mati mesin, nggak mau berhenti juga. Akhirnya kejadian. Tak ada korban jiwa dari peristiwa ini, sementara pengemudi beserta truk diamankan kepolisian unit laka lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga desa Mendala, Brebes, Jawa Tengah rusak hingga roboh akibat bencana tanah bergerak. Hingga kini 430 warga terpaksa mengungsi ke sejumlah lokasi. Jalan-jalan desa dan bangunan rumah warga retak, jebol hingga roboh akibat bencana tanah bergerak yang melanda desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah. Hingga kini, terdapat 135 rumah warga yang rusak di 4 dukuh. Warga pun terpaksa mengosongkan rumah dan mengungsi karena tempat tinggal mereka rawan rubuh. Tanah bergerak di desa Mendala terjadi sejak 17 April. Kerusakan paling parah terjadi di Dukuh Kerajaan. Sebanyak 32 rumah warga amblas rata dengan tanah. Retak sedikit, makin hari kemarin kok makin jalan. Atap itu ini malam jam 2 berasal. Itu jam 2 ini sore. Ini kamar ini nggak begini, langsung makin jalan. Jadi ini benar-benar terasa dan ini masih ada pergerakan tanah ditandai dengan bunyi letak itu artinya itu ada pergeseran di bangunan rumah ataupun kalau jalan dilihat terus bangunan rumah itu yang kelihatan. Warga berharap pemerintah segera merelokasi rumah warga yang ambruk ke lokasi aman dari bencana. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, terdesak harus membayar hutang. Seorang pria mengaku sebagai tentara untuk memeras dan juga menipu sopir truk di Jalan Lintas Sumatera Barat, Riau.
Yang menggunakan seragam TNI dan juga korek api, pelaku menakuti korban dan meminta uang sebesar 2 juta rupiah. RAM, pria bertubuh gempal ini tak berkutik saat dikepung warga di Jorong Panang, Kanagarian, Tanjung Bali, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pria ini kemudian diamankan anggota TNI dan petugas Polsek Pangkalan karena telah melakukan pemerasan dan penipuan terhadap sopir truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Barat, Riau. Dalam aksinya, pelaku menakuti korban menggunakan korek api berbentuk senjata api dan meminta uang korban senilai 2 juta rupiah. Modusnya, pelaku menghentikan truk bermuatan batu yang dikemudikan korban, kemudian meminta ganti rugi dengan alasan kaca mobilnya pecah akibat tertimpa muatan batu dari truk korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menjadi tentara gadungan karena terdesak untuk membayar hutang. Pelaku diketahui telah 6 kali melancarkan aksinya dengan modus yang sama. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menakut-nakuti korban untuk mendapatkan uang senilai 2 juta rupiah sebagai ganti rugi. Yang katanya untuk ganti rugi atas telah pecahnya kaca mobil tersangka diakibatkan oleh muatan mobil korban. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres 50 Kota dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, baru 6 bulan bekerja, karyawan toko kue di Petamburan, Jakarta menguras bahan-bahan kue serta perangkat elektronik majikannya. Ya, pelaku ini berhasil kabur meski sempat berpapasan dengan rekan kerjanya. Karyawan toko kue bernama Eko Samudra ini mencuri sejumlah bahan kue dari tempatnya bekerja. Pelaku baru 6 bulan bekerja ini juga mengambil laptop, ponsel, serta sejumlah uang majikannya. Pencurian ini dilakukan saat pemilik toko sedang pergi dan karyawan lain belum datang. Pelaku berhasil kabur meski sempat berpapasan dengan teman kerjanya. Menurut saksi, pelaku berdalih akan membawa bahan-bahan kue ke rumah majikannya yang lain. Akibat pencurian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah. Pak butter dari berbagai macam merek, terus ada keju bola, kemudian ada uang tunai, handphone, sama laptop. Terus masih banyak lagi, cuma saya nggak tahu apa yang diambil di dalam kresek. Berarti kebanyakan bahan kue? Kebanyakan bahan kue yang mahal-mahal. Kira-kira kerugian ke berapa, Pak? Kalau kerugian, kalau kita estimasi semuanya itu ada sekitar 50-an. Korban melaporkan pencurian ini ke Polsek Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan terminal khusus haji dan juga umroh. Ya, disiapkan jalur khusus dan terminal ini akan memudahkan jamaah untuk mendapatkan dari otoritas Arab Saudi di bandara. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Prabowo meresmikan terminal khusus haji dan umroh di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam peresmian kali ini, Prabowo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. 2 diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Terminal khusus haji dan umroh ini menggunakan jalur tersendiri untuk antrian di 10 konter imigrasi Arab Saudi yang sudah disiapkan. Di konter ini, para jamaah haji bisa langsung mendapatkan stempel dari otoritas Arab Saudi. Stempel ini akan memudahkan jamaah ketika tiba di Arab Saudi karena tidak perlu lagi antri di konter imigrasi. Presiden Prabowo menyambut baik hasil revitalisasi bandara, termasuk terminal khusus haji dan umroh. Sebagai bangsa Indonesia kita bangga tentunya. Fasilitas ini bagus, modern, luas, nyaman. Revitalisasi ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji dan umroh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Klinik Kesehatan Haji Indonesia siap melayani para jemaah calon haji selama berada di Madinah, Arab Saudi. Seluruh fasilitas utama pun siap beroperasi. Kedatangan jemaah calon haji Indonesia di kota Madinah menandai dimulainya fase awal musim haji 2025. Di balik penyambutan hangat dan agenda ibadah,
ada satu komponen vital yang berdiri siaga 24 jam, yaitu Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah. Berlokasi tak jauh dari area Markaziyah, Klinik KKHI Madinah menjadi tempat rujukan utama bagi jemaah yang membutuhkan layanan medis, darurat maupun perawatan lanjutan. Seluruh fasilitas utama kini sudah siap beroperasi penuh. KKHI juga menyiapkan ruang rawat inap pria dan wanita, ruang observasi, klinik kejiwaan, apotik, dan farmasi, laboratorium sederhana, fasilitas radiologi, hingga poligigi. Yang menarik, perawatan kejiwaan menjadi salah satu layanan penting tahun ini. Perubahan lingkungan yang ekstrim, kelelahan, hingga terpisah dari rombongan bisa memicu gangguan mental sementara, terutama pada calon jemaah haji lanjut usia. Layanan yang paling utama adalah layanan unit gawat darurat. Jadi siapapun yang menginginkan atau membutuhkan layanan gawat darurat bisa dilayani di KKHI Madinah. Insya Allah kami di sini sudah menyiapkan bed, kira-kira 10 bed untuk di UGD-nya, terutama yang usianya lebih dari 60 tahun, apalagi dengan komorbid yang dimaksud itu misalnya hipertensi yang tidak terkontrol, darah tinggi tidak terkontrol, kemudian diabetes mellitus yang tidak terkontrol terutama. Seluruh penanganan kesehatan ini bisa langsung oleh tim KKHI tanpa harus dirujuk ke RS setempat tanpa dipungut biaya. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, jemaah calon haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah, Daimah binti Suwaryo, usia 66 tahun, menghembuskan nafas terakhir di Tanah Suci. Jemaah haji yang meninggal dunia nantinya akan mendapatkan hak-haknya, termasuk dibadalkan hajinya oleh pemerintah hingga mendapatkan asuransi. Perlu juga kita sampaikan bahwa jamaah haji yang meninggal dunia nanti akan mendapatkan hak-haknya. Yang pertama tentu jamaah haji nanti akan dibadal hajikan oleh pemerintah, dan yang kedua nanti akan diberikan asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di Kementerian Agama. Pemirsa, jemaah calon haji Indonesia dihimbau untuk menjaga kondisi tubuh untuk menghadapi cuaca panas di Arab Saudi. Ya, jemaah perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin agar tetap sehat hingga puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Rangkaian ibadah haji bukan hanya sekedar spiritual, melainkan juga ibadah yang membutuhkan fisik prima. Di tengah suhu udara Arab Saudi yang menyengat dan agenda ibadah yang padat, jemaah calon haji perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin agar tetap sehat hingga puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saya berkesempatan berkunjung ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI, melihat persiapan petugas dalam melayani jemaah yang ada di Madinah. Sejumlah ruangan kesehatan sudah disiapkan bagi jemaah yang membutuhkan. Dokter juga memberikan beberapa panduan praktis agar para jemaah bisa menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Jemaah diminta menyeimbangkan kondisi kesehatan dan ibadah dengan tidak memaksakan diri mengejar ibadah sunnah apabila kondisi tubuh sedang kurang baik. Cukup beristirahat, menjaga asupan makanan bergizi dan tepat waktu. Gunakan pelindung diri dari cuaca panas di Arab Saudi. Gunakan masker dan minum obat secara teratur. Kombinasi dehidrasi, kelelahan, dan cuaca panas sangat rentan memicu kondisi serius. Tipsnya apa, Dok? Tipsnya buat kan dehidrasi kadang-kadang terasa, kadang-kadang tidak ya. Kadang-kadang tahu-tahu kita cuma kering gitu kan. Tipsnya yang penting itu minum yang teratur. Jangan nunggu haus, minum tiap jam, paksakan minum sekitar 200 cc. Kalau bisa dicampur dengan oralit atau larutan gula garam gitu, atau hal-hal zat-zat elektrolit yang lain yang cukup aman bagi tubuh. Terima kasih, Dokter, sama-sama, atas tipsnya. Sehat selalu. Oke, nah tadi itu tips-tips dari Dokter Yuni. Semoga bermanfaat. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. PT MNC Asset Management resmi menjalin kerjasama strategis dengan Universitas Binawan dalam rangka pembentukan endowment fund atau dana abadi. Kolaborasi ini untuk mendukung kegiatan pendidikan, termasuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Perjanjian kerjasama ditandai dengan penandatanganan MOU oleh Direktur PT MNC Asset Management Dimas Aditya Aryadi dan Wakil Rektor Tata Kelola dan Sumber Daya Universitas Binawan
Abdullah Alwin di Gedung Universitas Binawan, Jakarta Timur. MNC Asset Management dan Universitas Binawan akan berkolaborasi dalam program dana abadi atau Endowment Fund untuk mendukung kegiatan pendidikan, termasuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Kita ke depan jadinya mau mengoptimalkan ini, di mana pengelolaan endowment fund ini kita harapkan bisa mendukung juga untuk kegiatan belajar mengajar. Di antaranya memberikan beasiswa kepada para mahasiswa kita ya yang mengalami kesulitan pembayaran dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu program yang kita lakukan. Ini juga akan berkembang ke beberapa kampus lain karena kita tahu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia yang saat ini memang mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengembangkan Indonesia Emas di 2045 tapi punya kekurangan dana. Oleh sebab ini Endowment Fund menjadi salah satu solusi atas permasalahan tersebut. Melalui kerjasama ini, PT MNC Asset Management berharap dapat mendukung sektor pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Dari Jakarta, Rizky Ihwal dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, MNC Group menggelar Women Forum 2025 di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower Kebonsiri, Jakarta Pusat. Forum ini menghadirkan sejumlah tokoh perempuan inspiratif dari berbagai bidang untuk berbagi pengalaman dan juga wawasan seputar kepemimpinannya. MNC Group Women Forum 2025 bertajuk Empowered Women, Empowered Workplace, Build Resilient Female Leaders dihadiri co-CEO MNC Group Angela Tanusudibio, Wakil Menteri Perdagangan RI Diah Roro Esti, Country Director Google Indonesia Veronica Sari Utami, Presiden On Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo, hingga aktris dan sosiopreneur Cinta Laura. Dialog interaktif yang diikuti sekitar 1.200 karyawan perempuan MNC Group ini menjadi wadah untuk membentuk karakter kepemimpinan agar perempuan bisa turut andil memberikan yang terbaik bagi keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi reminder untuk kita semua bahwa kita harus saling mendukung sama perempuan, ya, dan bahwa kita itu punya value yang bisa diberikan tidak hanya dalam keluarga, dalam perusahaan, dan untuk masyarakat Indonesia. Ini bisa menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi bagi wanita-wanita yang hadir hari ini untuk mau terus berkembang, belajar, tidak pernah merasa cukup, tapi juga memiliki keberanian untuk menghiraukan kata-kata negatif dan buruk di sekitar mereka dan fokus kepada jalan mereka sendiri. Melalui forum ini, diharapkan perempuan Indonesia, khususnya karyawan di MNC Group, dapat membentuk karakter kepemimpinan, berkarya, berkreasi, dan terus berinovasi, serta dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pak Pemirsa dan juga Kevin, kita ke informasi lainnya nih seputar wisata. Ingin mengisi akhir pekan Anda dengan bersantai menikmati alam pegunungan. Nah, kafe yang satu ini patut Anda coba. Benar banget nih Anita dan pemirsa, tak jauh dari ibu kota, Anda dan juga keluarga akan merasakan sensasi menikmati makanan yang lezat dikelilingi oleh panorama yang indah. Berada di atas bukit dengan panorama Gunung Salak dan pepohonan, kafe yang berlokasi di Sentul, tepatnya di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menjadi salah satu lokasi pelepas penat. Selain pemandangan yang menyegarkan mata, di lahan seluas 1 hektar ini juga terdapat wahana bermain anak dengan beragam permainan seperti ayunan dan perosotan. Tak hanya itu, ada juga sejumlah hewan yang bisa diberi makan oleh pengunjung, seperti domba-domba dan kelinci ini. Wah, anak-anak pasti tak akan bosan di sini. Ternyata kafe ini bukan hanya menyajikan makanan dengan pemandangan alam yang indah, tapi di sini juga bisa bermain dengan hewan-hewan yang juga ada di sini. Ada domba dan juga ada hewan-hewan lainnya yang bisa untuk mengajak anak-anak bermain bersama dengan keluarga. Seneng sih, soalnya tempatnya luas banget kan. Di sini kan anak saya tuh kayak aktif banget ya, lari-lari gitu. Di sini tempatnya luas gitu, ada banyak hewan-hewan juga gitu. Jadi dia happy sih, bisa luas bergerak leluasa gitu. Saya pertama kali ke sini, pas lihat dari view-nya aja dari atas
kelihatan seger banget gitu ya, indah gitu. Gimana, A? Senang nggak di sini? Senang. Senang tuh, anak saya juga senang, saya juga senang gitu. Kafe ini juga didesain dengan beragam koleksi pernak-pernik, barang antik, dipadukan dengan ornamen kayu jati. Nah, puas berkeliling kafe, waktunya menikmati makanan dan minuman di sini. Suasana yang sejuk memang membuat perut mudah lapar. Kulineran di sini terjangkau kok, mulai dari Rp15.000, pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman lezat khas Kopi Koneng. Dia itu dengan sambal yang berbeda-beda, ada mata, ada dabu-dabu, ada sambal kecap. Nah, ciri khas yang di sini itu di sambal matanya. Dia itu benar-benar sambal yang diolah dari mentah langsung disiram pakai air pakai minyak panas kayak gitu. Nah, untuk minumannya ini kita ada di es kopi koneng. Yang membedakannya itu dengan kopi yang lain, kita itu ada ciri khas dari santannya, ada tambahan santan sehingga berbeda dengan menu yang ada di resto lain. Gurame bakar madu dengan sambal mata sungguh menggoyang lidah. Nah, kafe ini buka setiap hari hingga pukul 9 malam. Dan di akhir pekan, pengunjung bisa mencapai 500 orang. Pemirsa, ternyata cita rasa makanan yang ada di sini tidak kalah dengan kekayaan keindahan alam yang ada di sekitarnya. Dan sepertinya tidak cukup jika hanya sebentar saja menghabiskan waktu di sini. Karena saya sendiri rasanya ingin seharian tinggal di sini. Dari kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Galuh Pandu, Ilham Zarkasih melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, aksi juru parkir meminta tarif parkir pemilik kendaraan roda 4 di depan kampus ITB Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, pelaku ini meminta tarif 2 kali Rp25.000 ketika datang dan Rp20.000 saat hendak meninggalkan lokasi. Nanti saya bayar langsung, Pak. Memang langsung bayar, Pak. Semua juga langsung bayar. Lagi-lagi, oknum juru parkir resmi Dinas Perhubungan lengkap dengan logo Kota Bandung meminta uang parkir pengendara roda 4 kembali beredar di media sosial. Peristiwa pemalakan terjadi di Jalan Ganesa di depan kampus Institut Teknologi Bandung. Sang pengendara diminta membayar tarif parkir 2 kali, Rp25.000 ketika datang dan Rp20.000 saat hendak meninggalkan lokasi. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Jalan Taman Sari yang tak jauh dari lokasi pertama. Menurut petugas dinas terkait, kawasan Ganesa masuk dalam zona larangan parkir. Jika ada oknum petugas yang meminta uang kepada pengendara, pihaknya akan menindak tegas dan memproses secara hukum karena masuk kategori pungli. Adanya jukir-jukir liar, kami sudah berkoordinasi salah satunya dengan upload parkir. Karena di situ parkir itu kewenangannya adalah di juru parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan kami juga sudah menindaklanjuti laporan dari teman-teman media. Kami juga tidak bisa, salah satunya ada memonitor lokasi parkir yang tidak boleh. Meski pemerintah Kota Bandung sudah membentuk satuan tugas anti premanisme dengan melibatkan TNI Polri dan ASN serta kepala UPT baik terminal maupun pasar, namun aksi premanisme berkedok juru parkir masih merajalela. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran melaporkan.